Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Ya, pada malam ini kita kembali bertemu melalui Zoom. Dan sebelum memulai diskusi kita pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk di sesi diskusi, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Fedel Mawesti. Baik, selanjutnya saya Koming Irmayanti. Baik, selanjutnya Tiang Kade Agus Suarmawan. Ya, baik. Pada malam ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 1 pada ruang kolaborasi. Baik, kita langsung masuk di topik diskusi kita pada malam ini. Minta tolong Kakak Agus silakan share PPT-nya. Oke, ditunggu nggih. Oke, apakah sudah? Ya, sudah Sudah nggih. Ya. Sudah. Ya. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi terkait dengan 3 kasus yang cukup menarik untuk kita diskusi bersama. Baiklah, kita masuk di kasus yang pertama. Di situ ditunjukkan sebuah kasus. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Nah, beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan atau tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Oke, saya persilakan kepada Kak Irma untuk menyampaikan tanggapannya terhadap pertanyaan pertama ini. Silakan Kak Irma. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanggapi kasus pertama, di mana dari permasalahan di kasus pertama kan pada uji coba pertama tuh siswa diberikan soal untuk mencari nilai rata-rata dan telah diberikan langkah-langkah untuk mengerjakannya oleh guru, sehingga siswa dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, pada uji coba kedua, siswa sudah mampu mengerjakan menyelesaikan soal dengan baik tanpa diberikan langkah-langkah tertentu oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik atau siswa telah mampu menginternalisasi konsep nilai rata-rata. Ini menandakan bahwa pemahaman peserta didik sudah mendalam terhadap materi yang telah diikuti atau disampaikan, di mana menggunakan metode pembelajaran berbasis pemahaman. Metode ini fokus pada pemahaman konsep matematis daripada hanya sekedar mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru. Hal ini relevan dengan teori pembelajaran, yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses di mana siswa aktif
dalam membangun pemahaman mereka melalui sebuah refleksi atau pengalaman langsung yang telah mereka terima. Di mana pada uji coba kedua, siswa ini mampu membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, sehingga memungkinkan mereka untuk menyelesaikan soal pada percobaan kedua tanpa adanya panduan langkah-langkah lagi oleh guru, di mana ini menciptakan pemahaman yang lebih abstrak dan berkelanjutan bagi peserta didik. Metode berbasis pemahaman seperti ini mendukung eksplorasi, pertanyaan, dan pemahaman konsep yang lebih mendalam, serta mengembangkan pemikiran kritis peserta didik. Jadi kesimpulannya, pendekatan ini membantu siswa untuk membangun pemahaman yang kuat dan berkelanjutan terhadap konsep matematis seperti pada kasus yang tadi sudah disampaikan, yaitu mencari nilai rata-rata. Baik, itu tanggapan dari saya untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih banyak atas pendapatnya Kak Irma. Saya sendiri ingin menambahkan mengapa siswa tersebut mampu mengerjakan langkah yang kedua, dalam arti di sini tanpa melihat langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru-guru. Jadi kita lihat dari sisi gurunya sendiri, di mana guru tersebut sudah menerapkan strategi pembelajaran yang mampu menanamkan konsep bagi peserta didiknya, sehingga dengan tahapan-tahapan yang dia buat, dalam arti dengan langkah-langkah pengerjaan dari soal untuk mencari min tersebut, mereka bisa menerapkannya. Dan pembelajaran yang menerapkan langkah-langkah seperti ini sangat membantu peserta didik, terutama dalam memahami atau memecahkan soal-soal yang serupa seperti itu. Barangkali dari Kak Agus ada tambahan? Baik, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan dari saya dari pendapat teman-teman, karena di sini juga perlu peran yang sangat penting untuk guru, di mana guru yang memberikan penyelesaian yang baik akan membantu mereka memahami konsep-konsep dalam mengerjakan soal. Nah, pemahaman sangat penting untuk menyelesaikan soal itu, di mana dengan cara memberikan latihan soal secara langsung membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Jadi semakin banyak siswa untuk berlatih dengan berbagai jenis soal, semakin baik kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Bisa dilanjut. Ya, terima kasih Kak Agus sudah menambahkan. Dan kita masuk di pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan kedua. Metode yang dapat diterapkan salah satunya yaitu metode demonstrasi, di mana dengan menggunakan model pengajaran direct instruction, di mana model ini merupakan suatu pendekatan yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran siswa terkait dengan pengetahuan deklaratif dan juga pengetahuan terstruktur. Direct instruction ini mengarah pada pola kegiatan yang bertahap, terstruktur, dan memberikan fokus pada pencapaian akademik. Dengan guru itu memandu siswanya untuk selangkah demi selangkah dalam memahami suatu pembelajaran. Seperti tadi di kasus yang telah disebutkan, guru itu di percobaan pertama menuntun para siswanya dalam mengerjakan soal mencari nilai rata-rata dengan memberikan langkah demi langkah yang sehingga dapat dipahami oleh siswa, sehingga ketika diberikan soal lagi, siswa sudah mampu mengerjakan soal tersebut. Nah, selain itu, tadi telah saya sampaikan metode yang dapat kita pakai sebagai guru yaitu metode pemahaman, berbasis pemahaman. Nah, di mana metode berbasis pemahaman ini
kita sebagai guru memberikan suatu langkah-langkah yang bisa dipahami oleh siswa sehingga siswa akan mampu mengeksplorasi langkah-langkah tersebut dan nantinya akan diterapkan selanjutnya jika diberikan suatu soal sehingga siswa itu mampu mengerjakan soal tanpa diberikan langkah-langkah secara berulang lagi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan. Untuk saya, mungkin kalau saya sebagai seorang guru dalam kegiatan belajar seperti ini, dalam kasus dan seperti ini mungkin yang saya menggunakan pelajaran yaitu mengenai metode konsep mapping. Oke, konsep mapping di mana dengan membuatkan siswa langkah-langkah atau urutan mengerjakan soal dengan tampilan bagan atau peta konsep. Nah, dengan seperti ini itu menjadi siswa lebih tertata untuk menjawab atau menyelesaikan tugas-tugas yang nanti diberikan oleh seorang guru, sehingga dapat membantu siswa lebih fokus dan lebih memahami cara mengerjakan soal tersebut. Itu kalau menurut saya dan pendapat saya. Ya, baik, terima kasih Kak Gus. Saya sendiri ingin menambahkan sedikit terkait dengan metode dari kasus tersebut. Sebagai seorang guru, saya ingin menawarkan metode yang disebut dengan scaffolding, di mana dalam metode ini siswa diberi kebebasan untuk memecahkan masalah yang sudah disediakan oleh guru. Dan peran guru di sini yaitu sebagai pengarah atau pembimbing, sehingga dengan adanya arahan atau bimbingan dari guru tersebut, siswa dapat menyelesaikan masalah yang sudah diberikan oleh guru, sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Dan adapun teori yang mendukung, salah satu teori yang mendukung atau yang berkaitan dengan metode tersebut yaitu teori konstruktivisme, di mana dalam teori ini peserta itu sendiri sudah berada dalam tahap pembentukan pengetahuan. Dan dalam teori ini, siswa diberi kesempatan untuk aktif dalam memecahkan masalah. Dan mereka sudah mampu untuk bisa menghubungkan atau menangkap konsep yang sudah diberikan oleh guru, dan ketika dihadapkan dengan suatu soal yang sama atau yang serupa, mereka bisa mengerjakannya. Jadi dari saya seperti itu. Oke, kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan benar, dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Nah, pertanyaannya, tolong Oke. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan pertama dari kasus ini, karena kita ketahui bahwa yang diajarkan oleh Rina adalah kelas 1 SD. Dan di sini anak-anaknya rata-rata masih berusia 7 tahun. Jadi yang saya tawarkan, yang perlu dilakukan Rina agar pembelajaran berhitung dari anaknya dapat tercapai, yaitu yang pertama, Rina dapat menggunakan benda-benda yang dapat dipegang. Dalam arti, benda-benda ini dapat dijadikan sebagai alat peraga untuk berhitung, seperti kelereng, seperti pena, ataupun benda-benda lain yang dapat digunakan oleh Rina untuk menunjukkan kepada siswanya sebagai alat peraga dalam berhitung. Sehingga ketika siswa melihat langsung benda-benda tersebut dengan cara-cara penggunaannya atau cara berhitungnya, mereka bisa paham atau mereka bisa mengamati langsung dan bisa menirunya. Nah, yang kedua, Rina juga dapat menggunakan kegiatan-kegiatan yang sederhana
atau dengan menggunakan jari. Dalam hal ini, walaupun dengan hitungan jari yang kesan sederhana, tetapi cara ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam membantu siswa kelas 1 untuk mengajar berhitung. Jadi Bu Rina bisa memperagakannya langsung di depan kelas. Misalnya Bu Rinanya memberikan pertanyaan, anak-anak kalau 10 dikurang 7 berapa? Jadi anak-anak bisa menggunakan langsung jari mereka untuk bisa menghitung kalau misalnya 10 kurang 7 berapa ya. Jadi Ibu Rina dan siswanya bisa memperagakan langsung sehingga hasilnya bisa dapat langsung juga. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan media flashcards, di mana dalam hal ini Bu Rina menggunakan simbol-simbol angka ataupun lambang angka yang dapat mendukung pembelajaran siswa. Karena ketika siswa mengamati langsung angka-angka tersebut ataupun simbol-simbolnya, mereka bisa terbiasa dan mereka bisa menerapkannya dan memahami juga. Sehingga dengan adanya alat peraga seperti ini dapat membantu mereka untuk belajar berhitung. Ataupun Ibu Rina juga dapat dengan membuatnya dalam bentuk nyanyian. Seperti itu. Misalnya 1 ditambah 1. Boleh lagu seperti itu ataupun lagu-lagu lainnya yang dapat mendukung atau dapat membuat peserta didiknya bisa mengingat atau mengamati dan memahaminya. Jadi seperti itu dari saya. Barangkali dari teman-teman bisa menambahkan. Baik, di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Fedel, di mana ada juga beberapa cara tambahan yang bisa diterapkan oleh guru, misalnya saja dengan menggunakan cara role play, di mana cara role play ini merupakan suatu teknik bermain peran. Di sini kita sebagai guru bisa menggunakan teknik ini untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berhitung. Misalnya saja, seorang guru bersandiwara untuk menjadi kasir dan peserta didiknya menjadi pembeli. Pada saat bertransaksi akan ada teknik penjumlahan atau pengurangan yang akan dilakukan dalam transaksi tersebut. Sehingga di sini murid-murid akan bisa berhitung atau mampu berhitung melalui metode atau cara role play ini. Misalnya, siswa membeli buku seharga 2.000. Selanjutnya, siswa juga membeli pulpen seharga 3.000. Biasanya kalau dengan teknik berhitung melalui role play ini, siswa akan lebih mampu untuk mengembangkan pemahaman mereka, karena kan sehari-hari mereka selalu melakukan yang namanya transaksi. Misalnya mungkin di sekolah siswa belanja di kantin juga melakukan transaksi. Jadi kurang lebih caranya seperti itu, sehingga siswa diajak oleh guru untuk menghitung berapa sih jumlah belanjaan mereka, sehingga di sana siswa bisa menjumlahkan harga pulpen dan harga buku tersebut. Nah, selain itu ada juga yang namanya cara dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya saja nih seperti kita saat ini kan PPL di sekolah SD Negeri 4 Banyuning. Ambil aja contohnya di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut kebetulan banyak sekali nih pohon kamboja. Mungkin kita bisa mengajak siswa kelas 1 ini untuk keluar ruangan, memperhatikan lingkungan sekitar sekolah. Kita bisa memberikan sebuah petunjuk yang bisa membantu kemampuan berhitung siswa kita. Nah, kita bisa menggunakan pohon kamboja tersebut, kita arahkan siswa untuk mengetahui berapa sih jumlah pohon kamboja yang ada di sekolah mereka gitu. Jadi mereka bisa memperhatikan lingkungan sekitar dan menghitung pohon-pohon kamboja yang ada di sekolah. Nah, di sana kita bisa melatih kemampuan siswa untuk mengetahui atau paham akan konsep berhitung. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan cara memberikan apresiasi, di mana dengan kita memberikan suatu apresiasi, maka akan membuat siswa kita tuh lebih bersemangat untuk belajar gitu. Lebih tertantang mereka, oh kalau aku bisa menjawab nih, aku diberikan apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa applause mungkin. Jadi mereka itu akan
bersemangat untuk memahami konsep berhitung tersebut. Baik, sekian tambahan dari saya. Selanjutnya, Ya, terima kasih Kak Irma sudah menambahkan. Jadi di sini siswa dan guru bisa membuat seperti yang Kak Irma sampaikan tadi, transaksi begitu ya. Dan di situ ya, siswa belajar untuk hitung juga. Ya, menarik sekali ya. Barangkali dari Kak Agus ada tambahan? Dari pendapat teman-teman, saya sangat setuju apa yang itu nanti bisa diterapkan oleh Bu Rina. Karena kenapa? Dengan menerapkan belajar seperti dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman langsung dengan benda fisik nanti dapat meningkatkan pemahaman konsep dari siswa tersebut mengenai pelajaran matematika. Nah, dengan melibatkan mereka dalam kegiatan mengukur, kemudian menyortir, kemudian menghitung benda sekitar. Nah, seperti yang tadi dibilang sama Koming, itu merupakan kegiatan atau belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dengan hal tersebut pembelajaran bisa mudah dipahami dan dimengerti. Itu aja sih tambahan dari saya. Ya, terima kasih Kak Agus. Jadi lebih menarik lagi ya. Jadi kita bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai uh, sebagai media Media. pendukung untuk Nggih, siswanya nggih. mendukung benda-benda di sekitarnya. Oke, kita masuk di pertanyaan yang kedua, di kasus kedua. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, mengapa kita menyarankan hal tersebut untuk Ibu Rina? Karena kita ketahui sendiri, anak SD masih dalam tahap yang berusia dari 2 sampai 7 tahun itu masih dalam tahap praoperasional. Di mana dalam tahap ini, anak ini sudah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Di mana cara berpikir mereka belum konsisten atau pemahaman mereka untuk tentang sesuatu itu masih butuh bahan-bahan yang konkret atau alat-alat yang konkret, media yang konkret itu. Jadi sehingga pada tahap ini anak-anak ini cenderung memahami kebenaran dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Sehingga pada tahap ini anak-anak menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang dilihat. Jadi seperti itu dari saya, Kak. Barangkali ada tambahan? Baik, mungkin dari saya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya anak yang sekarang untuk di anak SD itu paling dari umur 6 sampai 7 tahun tersebut sudah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya, karena selain mampu memahami kebenaran dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol, anak-anak di umur ini juga masih belum mampu berpikir secara logis. Nah, tadi untuk kemampuan anak-anak itu belum mampu berpikir secara logis dan mengatasi konsep abstrak. Nah, sehingga pada tahap ini anak-anak lebih aktif mengembangkan kemampuan berpikir simbolik dan bahasa yang dapat dilihat dari aktivitas anak-anak saat bermain, kemudian seperti yang tadi metode bermain peran atau bermain imajinatif atau menyusun cerita. Itu aja sih untuk saya. Ya, terima kasih Kak Gus. Kak Irma ada tambahan? Suaranya nggak kedengaran, Kak? mohon maaf, kemudian baik, di sini saya akan menambahkan di mana yang telah disampaikan tadi bahwa teori yang berkaitan dengan kasus ini teori yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan Fedel dan juga Kak Agus, di sini siswa kemampuan kognitifnya belum terlalu berkembang gitu. Jadi mereka belum bisa menerima suatu materi yang ada di buku jika kita hanya menyarankan siswanya untuk membaca atau melihat buku
tersebut karena di sini siswanya masih pada tahap mengerti pembelajaran itu dilihat dari apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Jadi di sini peran guru mempunyai peranan yang sangat penting sebenarnya karena kan anak-anak di sini masih dalam artian perlu bimbingan gitu. Bimbingan itu dalam artian harus dicontohkan terlebih dahulu baru mereka bisa paham. Nah, sehingga seperti yang telah kita bahas tadi, cara-cara yang dapat dilakukan oleh Bu Rina memberikan role play, memberikan instruksi menggunakan jari, bermain kartu atau bernyanyi gitu, hal-hal yang menyenangkan atau menarik perhatian mereka yang bisa kita terapkan agar siswa mampu memahami atau paham akan konsep berhitung gitu. Jadi di sini kita tidak bisa sebagai guru hanya memberikan suatu materi gitu, kita berikan materi, kita terus berikan materi jeduk gitu, tapi tidak memberikan contoh, itu tidak akan ada hasilnya karena siswa tahap kognitifnya belum paham untuk sampai di sana. Gitu. Baik, sekian tambahan dari saya. Ya, terima kasih Kak Irma. Baik, kita lanjut di kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Di pertanyaannya, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Baik, dari Kak Agus dulu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya ingin memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, di mana pada kasus ini dari menurut saya keputusan Made dalam hal ini itu sudah sangat tepat dan sudah sangat sesuai. Karena mengapa? Karena mengajar tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali pada anak-anak yang sebagian besar ada di sekitar anak-anak tersebut akan menjadi sangat mudah untuk memahami dan mendeskripsikan apa saja yang ada di pantai tersebut dan suasana pantai, nama-nama pantai di Bali dan masakan khas Bali yang mereka senangi. Sehingga dengan mengajarkan seperti itu, anak-anak akan menjadi merasa nyata dalam pembelajaran sehingga mudah untuk memahami dan mengerti apa yang nanti akan diajarkan oleh seorang gurunya tersebut. Baik, itu saja sih dari saya. Mungkin ada tambahan lagi. Barangkali dari Kak Irma dulu. Baik, di sini saya ingin menambahkan, balik lagi ke yang telah saya sampaikan tadi, memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Pak Made menggunakan cara tersebut agar siswanya lebih paham dan lebih bisa melihat gambaran secara langsung bagaimana lingkungan atau bagaimana lingkungan yang ada di Bali, dilihat dari segi pantainya dan makanan khas Bali. Sehingga di sini siswa akan lebih paham dengan apa yang mereka lihat sehingga mereka dapat dengan leluasa atau dengan gampangnya menyebutkan apa yang ada di sekitaran pantai yang ada di Bali dan menyebutkan apa saja sih yang ada di makanan khas Bali gitu. Jadinya mereka tidak lagi yang namanya cuman belajar dengan cara terbayang-bayang, aduh, misalnya topiknya tentang Candi Borobudur, mereka terbayang-bayang nih, aduh, apa aja ya yang ada di Borobudur, mana saya belum pernah ke Borobudur lagi gitu. Jadi dengan menggunakan contoh yang ada di Bali, yaitu pantai dan juga makanannya, siswa akan lebih gampang gitu dalam melangsungkan pembelajaran yang telah diberikan. Nah, di sini keputusan Pak Made sudah sangat tepat sekali. Segitu sih tambahan dari saya. Mungkin Mbak Fedel
ada tambahannya lagi? Ya, terima kasih Kak Irma, Kak Agus. Saya sependapat dengan Kak Irma dan Kak Agus, di mana keputusan yang sudah dibuat oleh Made adalah salah satu keputusan yang tepat, dalam arti dia langsung uh, mengajak siswanya untuk mengamati langsung pantai-pantai yang ada di Bali dan makanan-makanan khas yang ada di Bali. Jadi siswanya tidak pusing lagi untuk memikirkan bagaimana ya model dari pencakar langit di ibu kota. Jadi pemikiran mereka untuk sampai ke situ nanti yang ada hanya ngarang-ngarang gitu. Jadi ketika siswanya diajak untuk mengamati langsung saja pantai dan makanan khas Bali, itu merupakan contoh yang tepat untuk siswanya dalam mempelajari. Kita masuk di pertanyaan yang kedua. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Mungkin dari Kak Agus dulu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya untuk hal ini menggunakan yaitu prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Nah, bisa juga menerapkan dengan prinsip aktivitas berbasis pengalaman, di mana dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pengalaman dapat membuat pembelajaran lebih hidup. Nah, atau menantang dan relevan bagi anak-anak tersebut. Nah, melibatkan siswa dalam pengalaman langsung memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Dari Kak Irma Baik. dulu atau dari saya? Aku, boleh? Ya, ya. Baik, di sini saya ingin menambahkan, saya setuju dengan pendapatnya Kak Agus, di mana siswa ini diberikan pengalaman langsung seperti itu, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih tinggi ketimbang tidak memberikan pengalaman langsung gitu. Nah, di mana pengalaman langsung ini tentunya akan memberikan timbal balik berupa penyerapan stimulus yang nantinya diterima siswa dan siswa mampu untuk mengolah informasi tersebut. Nah, untuk teori yang relevan dengan kasus ini yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini siswa diberikan pembelajaran dengan pengalaman langsung atau stimulasi langsung oleh guru dengan yang namanya mengamati pantai yang ada di Bali ataupun makanan khas Bali, sehingga siswa akan lebih paham dengan arahan yang telah diberikan oleh guru atau paham dengan cerita deskriptif yang diberikan, yang mereka buat nantinya gitu. Nah, selain itu seperti yang kita sudah ulang-ulang kali lagi kita sebutkan, yaitu relevansi atau pengaruh lingkungan sekitar yang bisa dilihat oleh siswa gitu. Jadi pengaruh lingkungan sekitar ini sangat dalam meningkatkan pemahaman siswa. Jadi sekian sih yang dapat saya sampaikan. Mungkin Mbak Fedel ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Kak Irma, Kak Agus. Dan saya sendiri juga sama sih sebenarnya. Jadi prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut yaitu prinsip relevansi dengan lingkungan. Di mana dalam hal ini pembelajaran dihubungkan dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika peserta didik mendapatkan pengaruh dari lingkungan, atau maka mereka akan menyerap stimulus lalu diterima. Dalam arti Pak Made menerapkan keterhubungan materi pembelajarannya dengan lingkungan sekitar. Seperti dalam teori konstruktivisme bahwa peserta didik belajar dengan lingkungan
Jadi seperti itu dari saya, Kak. Oke, dengan berakhirnya kasus yang sudah kita bahas bersama-sama, berakhir juga diskusi kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil dari kasus-kasus yang sudah kita bahas bersama yaitu bahwa sebagai seorang calon guru kita harus pandai dalam tepat untuk bisa menyesuaikan pembelajaran berdasarkan karakteristik masing-masing siswa. Jadi kita harus pandai dalam menentukan media pembelajarannya. Dari lingkungan sekitar juga sangat perlu kita perhatikan juga. Jadi seperti itu kesimpulan akhir dari diskusi kita pada malam ini. Dengan berakhirnya diskusi kita tutup dengan doa dipersilakan menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya, terima Selamat kasih. malam. Malam.